العالمين حمدا للصابرين dasar, yaitu Surat Kementerian Keuangan nomor S267/PK/2020 tentang pemberitahuan alokasi cadangan dana alokasi fisik untuk tahun 2020. Kedua yaitu Perpres 88 tahun 2019 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik, petunjuk teknis terhadap penyelenggaraan dak infrastruktur. Maksud dan tujuan sosialisasi KSN ini dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan pengetahuan bagi kelompok swadaya masyarakat itu KSN tentang program kegiatan sanitasi berbasis masyarakat. Yang kedua, sosialisasi ini bertujuan memberikan pembekalan dan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat itu KSN dalam rangka tertib administrasi kegiatan sanitasi berbasis masyarakat. Wakil panitia mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Kajari yang sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini. Sebenarnya keterlibatan Kajari Pak sebelum COVID, ini gara-gara COVID akhirnya semua terbatasi. Biasanya kami aktif dari PU mengundang Pak Kajati maupun Pak Kajari dalam konteks penguatan dari sisi hukum di dalam pelaksanaan kegiatan. Karena saya kira sama-sama kita tahu bagaimana beban kerja di Dinas PU dari sisi pengadaan barang dan jasa. Dan ini yang memang mewajibkan kita untuk berkolaborasi, minta pendampingan bagaimana pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di PU Kota Gorontalo bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jadi ini penghargaan yang luar biasa untuk sosialisasi hari ini tingkat ke fasilitator dihadiri langsung oleh Pak Kajari. Kenapa ini penting? Karena permasalahan hukum ini tidak mengenal anggaran besar atau kecil. Sehingga kita sebagai aparat harus sering-sering, sebagai pengguna barang dan jasa harus sering-sering diingatkan dari sisi hukum. Sebagai manusia banyak hilafnya, Pak. Kalau tidak diingatkan, kalau tidak lihat Bapak muncul, Pak Anjar muncul, oh iya ya ini salah. Jadi kebetulan ini baru mulai kegiatannya, Pak. Sebenarnya dana DAK ini kita dapat 1,5 miliar. Ini pun DAK perubahan, tambahan DAK cadangan. Awalnya di induk kita dapat, tetapi kemudian di-delay karena persoalan COVID yang tadi saya sampaikan. Kemudian datang lagi, Pak. Jadi sebenarnya waktunya datangnya ini sudah di bulan Juli kalau tidak salah, untuk pelaksanaan kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, kegiatan sanitasi ini penting memang di Kota Gorontalo, hampir setiap tahun dapat DAK, Pak Kajari, untuk saya sampaikan. Ini karena memang Kota Gorontalo masih ada beberapa lokasi yang masuk dalam buku putih sebagai lokasi yang krisis terhadap sanitasi dan air bersih. Ini dalam konteksnya juga nanti masuk dalam penanganan universal access yang akan kita lakukan. Tahun ini kita mendapat anggaran 1,5 untuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dumboraya dan Kecamatan Kota Timur, dengan lokasinya adalah tiga kelurahan, yaitu Leato, Ipilo, dan Moodo. Nah, ini KSM-nya yang akan kita lakukan pembinaan pada hari ini dalam rangka mencapai pencapaian ini. Untuk selain itu, sanitasi dan air bersih ini juga diatur dalam SPM yang menjadi memang tanggung jawab PU secara keseluruhan dalam mencapai program 100-0-100. Kita juga tahu bersama bahwa Kota Gorontalo ini juga mendapat program Kotaku, Pak, bantuan dari BP2W, yaitu Kotaku untuk skala kawasan dan skala lingkungan, di mana salah satu yang harus kita capai dalam 100-0-100 itu adalah kebutuhan sanitasi yang buruk ini harus 0. Jadi 100 itu terpenuhnya air bersih, 0 itu adalah kumuhnya, kemudian yang 101-nya adalah terpenuhnya air bersih secara baik. Sehingga momen pelaksanaan yang dilakukan pada hari ini untuk sosialisasi kepada kita adalah ditujukan kepada teman-teman semua fasilitator. Kami berharap ini dapat dilakukan dengan baik. Menjadi fasilitator dan menjadi KSM adalah pilihan-pilihan yang luar biasa dari begitu banyak orang yang di sana yang ingin untuk menjadi itu. Bapak Ibu yang mendapat kesempatan pada hari ini, mudah-mudahan bisa, kami berharap bisa mengikuti ini dengan baik dan dapat mengimplementasi apa yang disampaikan dalam koridor aturan pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena saya kira yang akan memandu kita pada hal dalam pekerjaan apapun adalah aturan-aturan yang diatur baik dalam Juknis maupun undang-undang maupun permen, perpres yang memang harus jadi pedoman kita bersama. Pak Anjar apa saya yang berada dengan Bapak Ibu di kantor tidak nyaman, ya, makanya itu jangan ketuanya itu bahagilah. Kalau tidak tahu tanya, tidak ada salahnya kita tanya. Karena ini juga pembelajaran kita semua. Nanti seandainya proyek ini berjalan bagus, bertontonan kan Bapak juga yang namanya bagus. Bapak Ibu dengan hal yang seperti itu ya. Kalau jangan di kantor dalam posisi bertatap muka 2 orang itu. Kalau bisa jangan, ya kalau bisa jangan kan. Tapi kalau mau terjadi ya harus kita hadapi bersama. Makanya itu pesan saya, tolong kerjakan proyek ini dengan bagus, sesuai dengan aturan yang ada.
Insya Allah kalau proyeknya bagus kan nanti dapat nilai bagus, tahun depan dapat lagi yang lebih baik. Amin. Itu dulu yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyematan tanda peserta oleh PLT Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo dan Bapak Kajari Kota Gorontalo. Terima kasih. Dilanjutkan. Jangan sampai, nah ini juga salah satu agak kita lari sedikit ke tugas Pak Camat di sini, mohon maaf. Jangan sampai ada problem terkait pelaksanaan kegiatan ini, program ini di wilayah Bapak Ibu sekalian. Belum apa-apa, lapor sana, lapor sini. Itu yang tidak kita harapkan. Karena buat kami, mohon maaf di APH ini, kegiatan ini berasal dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi besar harapan kami sekali lagi, manakala terjadi permasalahan itu minta tolong betul dengan hormat Bapak Camat, mungkin Bapak Ibu Lurah, teman-teman SM yang saya yakin lebih paham terhadap kultur, terhadap pola masyarakat di sekitar, itu bisa memberikan solusi alternatif apa. Masih menggunakan kotak dibagi dua ya? Harusnya dia bulat. Mau dia bak kontrol, mau dia bak kontrol, mau dia main hall, dia bulat. Bak kontrol kan ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu bak kontrol untuk kotoran manusia, tipe 2 bak kontrol untuk lemak. Lemak itu biasanya di dapur, air mandi. Kalau yang tipe 1 itu untuk dari kloset. Dari kloset. Nah, ini tapak atas ya, harus bulat. Nah, konstruksi ke bawahnya bak kontrol tipe 1 berarti pipanya rata dengan lantai. Pipa bak kontrol harus rata dengan lantai. Pipa masuknya agak sedikit diangkat sedikit sih. Tapi jangan sampai terlalu di atas. Nanti kalau terlalu, misalnya bak kontrolnya di bawah sini, pipanya di sini, nanti ketika dia masuk, tainya pecah-pecah, nempel di dinding lagi, ya kan? Nah, dia harus rata sama lantai, tapi elevasinya diatur miring ke outlet, miring ke outlet. Ya, itu bak kontrol 1. Ingat, bak kontrol 1 fungsinya untuk tai dari kloset. Bak kontrol 2 itu dari dapur. Dapur sama air mandi. Ada kan yang namanya floor drain, Pak. Istilah ini apa ya? Kalau orang di sini. Orang mandi kan ada di pintu keluar tok. Nah, itu bak kontrol 2. Nanti air dari bak kontrol 2 bakal masuk ke bak kontrol 1. Jadi gini, saya gini. Nah, tipe 2 itu nyambungnya dari kamar mandi atau dari tempat cuci piring. Biasa dalam satu rumah ada 2 bak kontrol sampai 3 bak kontrol. 2 bak kontrol tipe 2 yang dari dapur sama dari kamar mandi. Untuk prioritas permasalahan negara ini itu akan ada alokasi dana tahu dan juga dana alokasi khusus. Nah, dana khusus itu yang merupakan prioritas pemerintah pusat, permasalahan pemerintah pusat
yang kemudian dikerjakan oleh pemerintah daerah. Makanya disebut dana alokasi khusus, namanya specific grant. Ya, kalau yang tahu itu namanya block grant. Jadi itu untuk belanja pegawai Pemda semua itu. Baru itu untuk belanja-belanja yang lain. Kalau tidak masuk khusus, dan sanitasi khusus untuk sanitasi. Gitu. Kemudian diturunkan lagi dengan PP nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Kemudian turun lagi PMK, peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan alokasi dan penerimaan undang. Jadi setiap tahun itu dikeluarkan PMK untuk menetapkan berapa besar DAK yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah, baik itu DAK kesehatan,